Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara Jemaat GPDI Situbondo. Ketemu lagi pagi hari ini melalui sarapan pagi, firman Tuhan yang akan menguatkan kita untuk sepanjang hari ini berjalan dalam pimpinannya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya akan memberikan ilustrasi yang pernah saya baca. Dikisahkan ada seorang keluarga, sepasang suami istri yang memiliki anak. Mereka berdoa untuk mendapatkan seorang anak. Kemudian Tuhan berilah seorang anak. Orang tua ini senang ketika diketahui, apalagi anaknya cowok, senang. Tetapi dokter katakan, Bapak Ibu, katanya begini kepada orang tua yang baru mempunyai anak ini. Anak Bapak dan Ibu memiliki kekurangan, yaitu cacat, dia katakan. Cacat mental yang sangat serius, dia katakan. Sepasang suami istri ini, dia berdoa sama Tuhan, terima kasih Tuhan buat anak yang Tuhan berikan, walaupun cacat, mampukan kami untuk bisa mengasuh anak ini. Bertumbuhlah anak ini semakin hari semakin dewasa dengan kecacatannya. Tetapi suami istri itu begitu mengasihi, tidak malu walaupun di hadapan banyak orang. Membawa anaknya ke pesta, membawa anaknya belanja dan kemana saja. Dengan kondisi yang boleh dikatakan cacat mental. Tapi dia mengasihi dengan penuh kasih. Dengan penuh kasih. Ya. Sampai semakin bertumbuh dewasa, anak ini cacatnya semakin kelihatan menonjol. Tetapi sekalipun suami istri ini tidak pernah merasa marah dengan anak ini kalau melakukan hal-hal yang boleh dikatakan, Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan ya, seorang anak yang cacat mental, bagaimana apa yang dia lakukan. Mungkin kalau tidak memiliki hati yang sabar, bisa anak ini dimarahi dan lain sebagainya. Tetapi orang tua ini begitu mengasihi anak itu dengan kasihnya. Dan anak ini merasakan kasih orang tuanya yang luar biasa. Walaupun dia dalam kondisi yang boleh dikatakan penuh dengan kekurangan. Suatu hari akhirnya anak ini bertumbuh sampai suatu hari anak yang cacat ini, dia memiliki pikiran, selama ini orang tuaku, ayahku mengasihi aku, mendoakan aku. Aku ingin membalas kasih ayahku yang begitu mengasihi aku. Aku ingin membalas kasih papaku, ayahku. Suatu hari anak ini bangun pagi-pagi, Bapak Ibu Saudara. Di ilustrasi itu dikatakan gitu ya, bangun pagi-pagi. Bayangkan anak yang boleh dikatakan cacat lah ya, cacat mental loh ya. Cacat mental itu boleh bisa Bapak Ibu bayangkan. Pagi-pagi dia ke dapur, masih pagi. Orang tuanya masih tidur, dia pikir, aku hari ini harus menyenangkan papaku. Aku ingin membuat sarapan roti, telur, kopi yang enak buat papaku. Karena aku sayang sama papaku sudah sayang, aku juga mau sayang. Dia bangun pagi, saat itu orang tuanya masih tidur di kamar. Dia pergi ke dapur, buka apa saja dikeluarkan. Wah, ada roti. Dia kasih roti. Ada telur, dia kasih telur, kasih garam yang banyak digoreng. Ya, sepertinya rupanya gorengnya ini kegosongan ya, Bapak Ibu. Tapi dia puas. Terus dia katakan, "Oh, papaku ini suka minum kopi. Tak kasih kopi dah." Biasanya kopi itu ukurannya mungkin 1 sendok. Dia kasih 6 sendok. Pasti semakin harum baunya. Coba bayangkan, anak ini tidak berpikir kalau apa yang dia lakukan itu hasilnya pasti akan kacau. Sampai akhirnya jadi itu roti yang dibakar kegosongan, telur yang garamnya sangat banyak, kemudian kopi yang hitam pekat karena banyaknya kopi yang dikasih. Selesai semua, dia seneng. Aku ingin memberikan ini buat papaku. Dia banguni papanya, "Papa, bangun." Papanya, "Aduh, kok bau harum ya?" Apa yang dia katakan? "Papa, hari ini aku memberikan papa sesuatu yang istimewa. Mari, Pak." Nah,
Wow, papanya kaget. Ada telur, ada roti, ada kopi. Kemudian, ini untuk papa, katanya. Terus waktu papanya mau berdoa, dia katakan, "Pak, kali ini aku yang berdoa. Kalau papa biasanya mendoakan aku, sekarang aku yang berdoa buat papa." Dia doakan makanan itu, dimakanlah papanya. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, rotinya gosong, telurnya, garamnya banyak berapa sendok. Gimana Pak? Enak katanya, enak katanya, enak. Kopinya bagaimana Pak? Harum kan? Iya Pak, tadi aku dikasih kopi itu 5 sendok. Oh iya, harum, enak, padahal sebenarnya pahit. Tetapi papa itu memuji, papa itu tidak melihat kekurangan apa yang diberikan kepada papanya dari seorang anak yang cacat mental ini. Dia lihat juga di dapur itu berantakan tidak karuan. Tetapi papanya dikatakan dia peluk anak itu. Dia katakan, "Aku mengasihi engkau anakku." Dia sambil menangis, berterima kasih sama Tuhan buat anak yang diberikan walaupun seperti itu, tapi ada kasih kepada papanya. Bapak Ibu Saudara, ini adalah gambaran bagaimana papa tadi yang mengasihi anaknya dengan kekurangan yang diberikan, tapi ayah ini mengasihi. Ya, Bapak Ibu Saudara bisa lihat ini dekornya, kasih. Ya, mungkin bulan-bulan ini dunia katakan bulan kasih Valentine. Ini sebabnya dekornya kasih. Nah, sebenarnya kasih itu apa? Kita sudah tahu Bapa mengasihi kita seperti tadi, walaupun kita dengan kekurangan, kalau kita mau memberikan kasih kita kepada Tuhan, Tuhan akan senang. Kita baca di dalam 1 Korintus 13 ayat yang keempat bagian A saja. 1 Korintus 13 ayat 4 bagian A. Kasih itu sabar. Sampai sini. Kemudian ayat 5 bagian B. Ia itu kasih. Kasih itu tidak pemarah. Nah, kasih itu sabar. Kasih itu tidak pemarah. Bapak tadi gak marah lihat anaknya melakukan berantakan, kemudian memberikan makanan yang gak enak, yang pahit, yang gosong. Tidak marah. Bagaimana dengan kita? Bahkan kita tahu Bapa kita di sorga pun dengan segala keberadaan kita, Dia datang mengutus Yesus Kristus untuk mengasihi kita, orang yang cacat, orang yang penuh dengan dosa, sering mengecewakan, sering menyakitkan hati Tuhan. Tetapi sekalipun Tuhan Yesus itu gak pernah marah. Tuhan Yesus itu sabar. Dia menerima keberadaan kita apa adanya seperti anak tadi. Kalau kita sudah terima kasih Bapa yang begitu luar biasa, sekarang bagaimana kehidupan kita? Apakah kasih yang Bapa, yang Yesus berikan kepada kita itu, kita bisa juga lakukan kasih itu seperti orang lain? Bagaimana dengan suami, istri? Mungkin suami atau istri gak sabar lihat suami, gak sabar lihat istrinya yang cerewet mungkin. Atau istri gak sabar lihat suaminya yang kurang gitulah ya. Atau mungkin orang tua katakan, aduh aku ini gak sabar. Beberapa hari yang lalu ada seorang yang ngomong sama saya, aku gak sabar Bu menghadapi anakku. Ataukah seorang pemimpin yang gak sabar menghadapi karyawannya, kok gak bisa-bisa ini diajari, kok gak sabar. Tapi kita mau dikatakan kalau kita sudah terima kasih Bapak itu, kita juga bisa. Kasih yang dari Tuhan Yesus itu ada dalam hidup kita. Kita memiliki kesabaran. Kita tidak mudah marah. Tidak bisa dengan kekuatan kita sendiri. Gak mampu kita. Tetapi Roh Kudus yang akan menolong kita. Roh Kudus yang akan memampukan kita. Ayat yang sering kita baca di dalam 2 Timotius 1
ayat yang ke-7. 2 Timotius 1 ayat ke-7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan kasih. Nah, Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan dan kasih. Ada kasih, Roh Kudus yang akan membangkitkan, yang akan memampukan kita untuk kita memiliki kasih yang besar. Seperti Tuhan Yesus sudah mengasihi kita, sabar kita ini sering mengecewakan Tuhan. Dan biarlah kasih Tuhan yang begitu luar biasa dari Yesus itu juga berlaku dalam hidup kita. Sekali lagi, tidak mampu dengan kekuatan kita, tapi Roh Kudus yang akan memberikan kepada kita. Tuhan akan membangkitkan kepada kita roh kasih itu, sehingga kita bisa memberikan kasih itu kepada siapa yang ada di sekitar kita, kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Hari ini, sepanjang hari ini, mungkin kita akan menghadapi sesuatu yang bisa menjadikan kita marah, emosi, gak sabar. Ingat, kasih itu sabar, kasih itu tidak pemarah. Kita mohon supaya sepanjang hari ini kasih dari Kristus itu melingkupi kita, sehingga orang-orang yang ada di sekitar kita akan merasakan juga kasih itu. Sehingga kalau kita mungkin nanti hari ini kita menghadapi siapapun kita, anak kita, suami kita, istri kita, karyawan kita, atau siapa teman-teman kita, saudara kita yang menjadikan kita nggak sabar dengan sikap mereka, kita mau katakan, Yesus tolong aku, Yesus tolong aku, Roh Kudus supaya aku memiliki kasih. Sehingga kasih itu bukan hanya dikatakan kasih ya, aku mengasihi, tetapi prakteknya ya. Tuhan Yesus sudah mengasihi kita lebih dahulu, dan kita juga akan mengasihi Tuhan Yesus dengan apa yang dapat kita berikan kepada Tuhan. Tuhan inginkan supaya itu kasih dari Yesus itu juga kita salurkan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Puji nama Tuhan. Iman, harap itu akan hilang, tetapi kasih itu akan tetap karena Yesus itu adalah kasih sendiri. Amin. Dalam 1 Korintus 13 ayat yang terakhir dikatakan, iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang terbesar itu adalah kasih. Karena kasih itu tetap ada sampai selamanya. Bahkan Yesus itu, firman Tuhan dari Bapak Gembala 24 Januari kalau nggak salah. Yesus itu kasih. Puji nama Tuhan, kita mau sebagai anak Tuhan, kita juga memiliki kasih Yesus itu dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, ini renungan firman Tuhan yang saya dapat sampaikan. Roh Kudus yang akan memberikan pengertian yang lebih dalam lagi. Puji nama Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.